Ada 4 bentuk pecahan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Halo adik-adik, ketemu lagi di kelas Kak Nunu. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk pecahan kelas 4. Adik-adik, yuk subscribe kelas Kak Nunu dan tonton videonya sampai selesai ya. Bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Disebut pecahan murni atau pecahan sejati jika nilai pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Contoh 10/12. Di sini nilai pembilangnya kurang dari penyebut. Contoh kedua 11/11. Di sini pembilangnya sama dengan penyebut. Yang kedua, pecahan tidak murni, yaitu apabila nilai pembilang lebih besar dari penyebut. Contoh 7/5. 7 lebih besar daripada 5. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contoh 1/2 terdiri dari 1 dan setengah. 1 adalah bilangan bulat dan setengah adalah bilangan pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Caranya mudah adik-adik. 1/2 sama dengan 1 dikali 2 kemudian ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1/2. Hasilnya 3/2. Berikutnya kita akan mengubah 2/5 menjadi pecahan biasa. 2/5 sama dengan 3 dikali 5 kemudian ditambah 2 sama dengan 15 ditambah 2/5. Hasilnya 17/5. Terus, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Caranya juga mudah. Contoh 17/5. Kita tulis dulu ya. 5 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 17? Iya benar, 5 dikali 3. Kemudian 15 ditambah berapa hasilnya 17? Jawabannya ditambah 2. Jadi 17/5 sama dengan 32/5. Gampang bukan? Berikutnya kita akan mengubah 7/3 menjadi pecahan campuran. 7/3. 3 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 7? Iya benar, 3 dikali 2. Kemudian 6 ditambah berapa hasilnya 7? Jawabannya ditambah 1. Jadi 7/3 sama dengan 21/3. Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh 0,5. Banyak angka di belakang koma ada 1 yaitu 5. Bentuk pecahan biasanya adalah 5/10. 0,05. Banyak angka di belakang koma ada 2 yaitu 0 dan 5. Bentuk pecahan biasanya adalah 5/100. 0,005. Banyak angka di belakang koma ada 3, yaitu 0, 0, dan 5. Bentuk pecahan biasanya adalah 5/1000. Artinya, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita hanya perlu menghitung banyak angka di belakang koma. Jika ada 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya.
Lantas bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Kita hanya perlu menemukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan sehingga menghasilkan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, mengubah 3/4 menjadi pecahan desimal. Ingat ya, penyebutnya kita ubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kalau begitu, 4 dikali berapa hasilnya 10? Jawabnya tidak ada. 4 dikali berapa hasilnya 100? Iya benar, dikali 25. Aturannya, jika penyebut dikali 25, maka pembilang juga dikali 25. Sehingga hasilnya 75/100. 100 nolnya ada 2. Berarti letak komanya di kiri 2 angka dari 75. 1, 2. Sehingga hasilnya 0,75. Adik-adik, selanjutnya kita akan mengubah 5/20 menjadi pecahan desimal. Karena penyebutnya lebih dari 10, maka 20 dikali berapa hasilnya 100? Iya betul, dikali 5. Bila penyebutnya dikali 5, maka pembilang juga dikali 5, sehingga hasilnya 25/100. 100 nolnya ada 2, berarti letak komanya di kiri 2 angka dari 25. 1, 2, sehingga hasilnya 0,25. Bentuk keempat adalah persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya bernilai 100. Persen dilambangkan dengan lambang seperti ini. 70% artinya 70/100. 45% artinya 45/100. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan 100. Contoh, mengubah 2/100 menjadi persen. Karena penyebutnya 100, maka bentuk persennya adalah 2%. Berikutnya kita akan mengubah 15/50 menjadi persen. Ingat ya, penyebutnya kita ubah menjadi 100. Kalau begitu, 50 dikali berapa hasilnya 100? Iya benar, dikali 2. Bila penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Hasilnya 30/100. Sehingga bentuk persen dari 15/50 adalah 30%. Supaya adik-adik lebih paham, yuk kita bahas bersama-sama soal berikut ini. Soal nomor 1. Ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Pertama, 6 1/12 sama dengan 6 dikali 12 kemudian ditambah 1 sama dengan 72 ditambah 1/12. Hasilnya 73/12. B. 3 1/4 sama dengan 3 dikali 4 kemudian ditambah 1 sama dengan 12 ditambah 1/4. Hasilnya 13/4. C. 4/2/3 sama dengan 4 dikali 3 kemudian ditambah 2 sama dengan 12 ditambah 2/3. Hasilnya 14/3. Soal kedua, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. A. 8/10. Karena penyebutnya 10, maka hasilnya 0,8. B. 65/30. Soal ini dibahas di akhir video ya. C. 20/100. Karena penyebutnya 100, maka hasilnya 0,20. Bentuk sederhananya adalah 0,2. D. 8/20. Langsung saja,
8 dibagi 2 sama dengan 4. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Hasilnya 4/10. 10 nolnya ada 1. Berarti letak komanya di kiri satu angka dari 4. Sehingga hasilnya 0,4. Soal nomor 3. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Soal A dan B sudah dibahas di penjelasan materi di atas. C 8/25. Penyebutnya kita ubah menjadi 100. Kalau begitu 25 dikali berapa hasilnya 100? Iya benar, dikali 4. Jika penyebut dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. Hasilnya 32/100. Sehingga bentuk persen dari 8/25 adalah 32%. D 13/20. Penyebutnya kita ubah menjadi 100. 20 dikali berapa hasilnya 100? Iya benar, dikali 5. Penyebut dikali 5, pembilang juga dikali 5. Hasilnya 65/100. Sehingga bentuk persen dari 13/20 adalah 65%. Soal nomor 4. Ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. 24% sama dengan 24/100. Letak komanya di kiri dua angka dari 24. 1, 2. Sehingga hasilnya 0,24. B 38% sama dengan 38/100. Letak komanya di kiri dua angka dari 38. 1, 2. Sehingga hasilnya 0,38. C 65,5% sama dengan 65,5/100. Letak komanya di kiri dua angka dari 65,5. 1, 2. Sehingga hasilnya 0,655. D 12,5% sama dengan 12,5/100. Letak komanya di kiri dua angka dari 12,5. 1, 2. Sehingga hasilnya 0,125. Terakhir soal nomor 2C. 65/30. Pembagian dilakukan satu persatu dimulai dari angka paling kiri. Jika pembagiannya pecahan desimal, kita lakukan pembagian sampai 3 angka di belakang koma. Yuk hitung bersama 65 dibagi 30. 6 dibagi 30. 30 dikali berapa? Hasilnya 6 atau mendekati 6. Iya benar, dikali 0. Hasilnya 0. 0 ditulis lurus di bawah 6. 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Kemudian turunkan 5. 65 dibagi 30. 30 dikali berapa hasilnya 65 atau mendekati 65? Jawabannya dikali 2. 30 kali 2 hasilnya 60. 60 ditulis lurus di bawah 65. 65 dikurangi 60 hasilnya 5. Karena 5 lebih kecil dari 30, maka kita tambahkan 0 sehingga menjadi 50. 50 dibagi 30. 30 dikali berapa hasilnya 50 atau mendekati 50? Jawabnya 30 dikali 1. Hasilnya 30. 50 dikurangi 30 hasilnya 20. Karena 20 lebih kecil dari 30, tambahkan lagi 0 sehingga menjadi 200. 200 dibagi 30. 30 dikali berapa hasilnya 200 atau paling mendekati 200? Jawabannya 30 kali 6. Hasilnya 180.
200 dikurangi 180 hasilnya 20. Karena 20 lebih kecil dari 30, tambahkan lagi 0 sehingga menjadi 200. Kita bagi kembali sampai ada 3 angka di belakang koma. 200 dibagi 30. 30 dikali berapa? Hasilnya 200 atau mendekati 200. Jawabnya 30 dikali 6. Hasilnya 180. Dikurangi 180 hasilnya 20. Pembagian selesai. Karena angka ketiga lebih besar daripada 5, maka angka kedua kita tambah 1. Sehingga bentuk desimal dari 65/30 adalah 2,17. Sampai sini bisa difahami ya. Adik-adik, jika ada pertanyaan atau masih bingung, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian pembahasan kita hari ini. Berikan like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.